Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Akuntan Channel, di mana di sini merupakan salah satu media tentang pembagian informasi mengenai informasi yang berkaitan dengan akuntansi. Ya, di video ini kita akan membahas mengenai investasi yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan supaya mereka mendapatkan manfaat di kemudian hari dari aktivitas yang mereka laksanakan sekarang atau bahkan di masa lampau. Nah, bentuk investasi yang akan dibahas di video kali ini itu berkenaan dengan instrumen ekuitas dan instrumen hutang. Sehingga di sini ada beberapa bagian yang akan kita bahas, terbagi menjadi ke dalam 5 bagian utama. Yang pertama berkenaan dengan aset keuangan, di mana aset keuangan ini nanti terbagi menjadi pembagian definisi dari aset tersebut, klasifikasi dan pengakuan serta pengukuran awalnya. Lalu yang kedua, membahas tentang instrumen ekuitas, salah satu bentuk investasi yang pertama, di mana di sini ada pembahasan mengenai klasifikasi dan metode yang biasa digunakan ketika suatu entitas melaksanakan investasi dalam bentuk instrumen ekuitas. Lalu yang ketiga itu berupa instrumen hutang, di mana pembahasannya juga sama, klasifikasi dan perlakuan akuntansi atas instrumen tersebut. Selanjutnya di bagian keempat, berkaitan dengan penurunan nilai investasi, di mana investasi itu sendiri akan mengalami penurunan jika memenuhi hal-hal terkait, sehingga nanti kita akan lebih bahas secara mendalam di bagian yang keempat ini. Lalu yang kelima, itu ada penyajian dan pengungkapan, serta kita akan melihat penerapan standar yang kita gunakan, implementasinya seperti apa di laporan keuangan yang sudah dibuat oleh suatu entitas. Ya, masuk ke bagian yang pertama, berkaitan dengan aset keuangan. Di sini ada definisi berkaitan dengan aset keuangan, yaitu diatur di dalam PSAK 50 mengenai instrumen keuangan, di mana aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk, jadi kita bisa mengakui aset tersebut sebagai instrumen keuangan dalam wujudnya itu berupa kas, berupa instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Kalau untuk kas sendiri sudah tahu ya, bisa berbentuk sebentuknya tuh uang kertas atau uang logam dan uang yang setara kasnya. Lalu yang kedua, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain. Untuk yang ini contohnya kita membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang lain. Lalu yang ketiga itu hak kontraktual, di mana di sini ada transaksi kontrak perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan kita memiliki surat atas hak kontraktual tersebut, sehingga nanti kita akan menerima manfaat dari kita memegang kontrak tersebut. Contohnya apa? Contohnya kita memegang surat hutang atau obligasi. Yang keempat, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain. Ini salah satu contoh ketika kita menjual beli saham yang tujuannya untuk dijual. Lalu masuk ke bagian yang selanjutnya. Di sini ada perbedaan antara instrumen ekuitas dengan instrumen hutang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ekuitas merupakan hak nilai residu yang dimiliki oleh suatu entitas setelah semua jumlah asetnya dikurangi dengan semua jumlah kewajibannya, barulah muncul ekuitas. Namun kalau seperti instrumen hutang, di sini ada merupakan nantinya itu kita akan mendapatkan hak atas pemenuhan kewajiban orang lain kepada kita, sehingga nanti ada beberapa perbedaan antara instrumen ekuitas dengan instrumen hutang. Untuk instrumen ekuitas di sini memiliki karakteristik yang pertama, entitas memiliki imbal hasil dari investasi, di mana berupa dividen, sehingga kalau kita memiliki saham atas investasi atas perusahaan orang lain, kita akan mendapatkan dividen setiap periodenya. Lalu yang kedua, jumlah imbal hasil tersebut disesuaikan dengan kondisi si investasi. Biasanya kalau seperti investasinya memperoleh laba yang tinggi, itu otomatis hasil yang kita dapatkan pun itu akan semakin tinggi pula berupa dividen tadi. Lalu yang ketiga,
di instrumen ekuitas biasanya tidak ada jatuh tempo, sehingga kepemilikan, jika kita membeli suatu saham, maka kepemilikan atas perusahaan investasi itu kita tidak memiliki jatuh tempo sampai berapa tahun. Selama kita masih memegang saham tersebut, maka kita disebut sebagai investor dari si investasinya. Lalu yang keempat, tidak ada pengaruh dari suku bunga, karena dividen itu ditentukan besar kecilnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan mengacu ke dalam kondisi perusahaan dan perolehan kinerjanya. Lalu yang kedua, instrumen hutang, di mana karakteristik yang pertama itu terdapat nilai jatuh tempo, seperti kita memegang obligasi. Obligasi kan biasanya memiliki jatuh tempo untuk lunasi. Contohnya obligasi 50 juta, jatuh temponya 5 tahun. Sehingga uang kita akan menerima pokok dari obligasi sebesar 50 juta di tahun kelima. Maka itu untuk instrumen utang biasanya ada jatuh tempo. Selain itu, di instrumen hutang itu ada tingkat suku bunga, sehingga nanti manfaat bagi kita yang memegang obligasi itu akan mendapatkan bunga di setiap periodenya dengan jumlah yang sama. Lalu yang ketiga, terdapat tanggal jatuh tempo. Lalu di sini ada klasifikasi berkaitan dengan aset keuangan. Ada 4 klasifikasi yang diatur di dalam PSAK 55, yaitu yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, ini kita bisa klasifikasikan transaksi yang kita sudah laksanakan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan pengakuan atas aset keuangan. Nah, di sini aset keuangan itu akan diakui pada saat pengakuan awalnya mengacu ke dalam nilai wajar dari investasi tersebut, tidak mengacu ke nilai nominal yang terkandung di dalam si barang yang kita beli. Lalu yang kedua, jika aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai tersebut juga ditambah dengan biaya transaksi. Jadi kalau sepertinya kita membeli suatu aset harganya 1 juta, lalu kita mengukur yang itu tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, maka biaya tambahannya itu akan menambah si nilai investasinya. Kalau yang ketiga, itu jika kita mengukurnya pada laba rugi, maka adanya penambahan dari perolehan investasi tersebut nantinya akan dibebankan pada periode tersebut. Contohnya seperti apa? Di sini ada contoh penerapan kasus untuk yang pengukuran nilai wajar yang tadi. Yang pertama, PT Ang membeli 10.000 lembar saham PT Sem dengan harga kuotasian sebesar seharga 1.200 per lembar. Selain itu, PT Ang juga membayar biaya transaksi sebesar 220.000. PT Ang mengklasifikasikan investasinya sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Berarti di sini kalau melalui laba rugi, maka nanti pengakuannya itu ketika ada penambahan biaya transaksi, maka biaya tersebut dibebankan pada saat terjadinya. Sehingga ketika ada kasus seperti ini, maka kita akan mengakui jurnalnya pada saat tanggal pembelian saham tersebut, di debitnya ada penambahan investasi berupa saham senilai seharga yang pada saat dibelinya, yaitu 1.200 rupiah per lembar. Sedangkan yang kita belinya sebanyak 10.000 lembar, sehingga jumlah investasinya senilai 12 juta. Karena di sini menambah ada biaya tambahan berupa biaya transaksi atau broken fees, di sini ada beban ya, karena ini perlakuannya melalui laporan laba rugi, sehingga beban yang 240.000 ini diakui sebagai beban broken fees di periode tersebut. Lalu kasnya sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan pada saat memperoleh investasi berupa saham. Lalu yang kedua, jika kita mengklasifikasikan aset yang kita beli itu berdasarkan tidak diukur pada nilai wajar, tapi langsung diakui sebagai aset yang tersedia untuk dijual.
sehingga perlakuannya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang sekarang itu tidak mengakuinya tidak mengakui melalui laporan laba rugi, sehingga biaya yang ditimbulkan itu biaya transaksi senilai 240.000 itu tidak dibebankan, melainkan menambah jumlah investasinya. Sehingga jumlah investasinya itu meskipun yang dibelinya hanya 12 juta, tapi karena ada biaya tambahan, maka investasi yang diakui oleh PT Ang senilai 12.240.000 serta kas yang dikeluarkannya senilai 12.240.000.